Pemirsa, pernahkah Anda dihantui oleh pikiran-pikiran, bayang-bayang yang terus menghantui pikiran Anda? Apakah Anda merasa cemas, takut gagal, atau bahkan terbebani oleh harapan orang lain? Jika memang hidup yang Anda jalani saat ini membuat Anda berpikir untuk menyerah, jangan sampai Anda terpikir seperti itu. Pastinya dalam hidup, Anda mungkin mengalaminya atau bahkan orang-orang terdekat Anda yang sedang berjuang dalam diam. Lantas apakah ada solusi untuk mengatasi hal ini? Dan tentunya bersama dengan saya Azifa Zahrianis dalam program Selaras Jiwa. Hari ini kita akan membahas topik menarik yaitu mengatasi kecemasan dalam hidup. Dan pastinya kita sudah menghadirkan narasumber dan juga salah satu penyintas yang mengalami hal yang hari ini akan kita bahas. Dan nanti saya akan perkenalkan, inilah Selaras Jiwa selengkapnya. Baik, di sini sudah hadir bersama kita pemirsa, ada psikolog kita, ibunda kita, Dr. Anda Irna Minauli MSI. Halo Ibu, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita doakan semoga selalu sehat ya Amin, Ibu. Zizi juga ya. Terima kasih Ibu, dan tentunya di sini juga hadir ya salah satu penyintas atau korban yang mengalami bagaimana sulitnya kecemasan ini. Di sini hadir bersama kita Ferdi dengan nama yang sudah kita samarkan. Halo Ferdi, apa kabar? Halo, sehat Kak. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, sudah hadir kedua narasumber kita pada hari ini dan tentunya sekali lagi kami informasikan ya bahwa hari ini kita membahas terkait dengan mengatasi kecemasan dalam hidup. Nah, pastinya pemirsa kita semua mungkin mengalami hal demikian atau mungkin bahkan orang-orang terdekat kita yang sedang berjuang untuk mengatasi hal ini. Dan di sini sudah hadir Ferdi. Ya, Ferdi, mungkin sebelum kita ke Ibu Irna, kita mau ngobrol dulu dengan Ferdi. Ferdi, mungkin boleh diceritakan sedikit nih terkait dengan bagaimana sih awal mula muncul rasa kecemasan dalam hidup Ferdi. Oke, mungkin mengenai kecemasan yang akhir-akhir ini bahkan sampai sekarang mungkin masih terus ada di proses. Awalnya itu karena mungkin ada beberapa hal yang kita sebagai anak muda pada umumnya sudah susun planning atau rencana ke depannya. Namun beberapa kali rencana-rencana kita tersebut kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan belum lagi tekanan dan juga hal-hal yang ternyata kelihatannya mudah tapi ketika dijalani cukup sulit, bahkan mempengaruhi beberapa hal dalam kehidupan kita ke depan gitu sih Kak. Mungkin boleh diceritakan terkait dengan apa spesifik yang menjadi permasalahan, apakah untuk keluarga atau mungkin soal pendidikan atau apa yang terjadi dalam hidup Ferdi? Oke. Mungkin spesifiknya ke arah karena di masa-masa remaja saat ini spesifiknya untuk ke pendidikan khususnya masa depan. Karena akhir-akhir ini mungkin bukan saya pribadi, mungkin orang-orang teman-teman di luar sana juga mengalami hal yang sama. Jadi bermula ketika muncul rasa overthinking yang sangat luar biasa sehingga mengganggu beberapa hal di kehidupan, mulai dari perencanaan untuk masuk kuliah, terus juga beberapa keputusan-keputusan yang akhirnya diambil secara sepihak kita pribadi karena merasa banyak orang-orang di luar sana, bukan hanya orang dalam jangkauan yang jauh, tapi mungkin orang-orang terdekat yang tidak semuanya paham apa yang kita alami atau yang kita rasakan. Itu sih Kak. Baik. Yang mendasari kenapa jadi di titik sekarang ini gitu.
Apa yang Ferdi alami ketika menghadapi barangkali kegagalan dalam soal pendidikan ini? Seperti apa kira-kira? Oke, mungkin sekaligus aku mau cerita juga, Kak. Jadi kegagalan sebenarnya normal, setiap orang pasti ngalami beberapa kegagalan dalam hidupnya. Cuman karena memang di umur yang sekarang dan kegagalannya bisa dibilang berkali-kali, jadi mungkin manusiawi ada rasa kadang-kadang bertanya ke Tuhan, kenapa setiap proses yang udah kita jalani, bahkan niatnya baik untuk pendidikan, untuk sekolah, untuk masa depan, tapi kenapa hasilnya kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan kita gitu. Startnya sih di tahun 2023 sampai 2025. Jadi saya cerita bukan karena orang lain, tapi karena saya pribadi yang mengalaminya. Jadi mulai 2023 itu saya bisa dibilang termasuk anak yang cukup berprestasi baik secara akademik maupun non akademik. Jadi tentunya sebagai anak-anak yang mungkin punya harapan, punya goals ke depan, saya sudah susun nih planning saya ke depan mau kuliah di mana gitu-gitu. Ternyata pada tahun 2023 tersebut nggak berpihak ke saya. Saya coba hampir 20-an universitas, beberapa jalur, tidak hanya ngabisin tenaga secara fisik, mental, termasuk materi, ternyata belum rezeki. Mungkin di tahun pertama saya masih merasa, oh nggak apa-apa, karena mungkin kegagalan itu hal yang wajar. Namun ketika di tahun selanjutnya, saya coba lagi dengan persiapan yang cukup matang, saya libatkan juga Tuhan di proses saya, tapi ternyata tidak berhasil juga gitu. Jadi ketika hal tersebut bisa saya handle nih Kak rasanya Ibu. Tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang buat saya ke pressure, ngerasa karena orang-orang itu banyak yang beranggapan bahwasanya sekolah dulu berprestasi, banyak dapat pencapaian-pencapaian. Kok sekarang kayaknya prosesnya lama gitu. Terus banyak juga orang-orang nggak tahu niatnya baik atau buruk yang menanyakan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita jawab, itu mereka udah tahu jawabannya gitu sih Bu. Nah, jadi saya rasa tekanan dari orang-orang, terus support dari orang-orang yang datang ke saya, sampai saya nggak bisa bedain mana yang benar-benar support, mana yang hanya formalitas. Karena saya rasa selama menjalani ini saya cukup punya diri saya sendiri tanpa libatin siapapun gitu. Oke, baik, terima kasih Ferdi. Tadi Bu Irna kita sudah mendengar sedikit ya tentang apa yang terjadi yang saat ini mungkin dialami oleh Adinda Ferdi sendiri ya Bu Irna. Lantas seperti apa Bu? Berbicara tentang kecemasan, ini sepertinya hal yang dianggap sangat sepele sekali oleh orang-orang ya Bu Irna terkait dengan kecemasan ini. Tapi kapan kita perlu tahu bahwa kecemasan yang kita sering anggap sepele ini adalah hal yang memang harus kita benar-benar perhatikan secara serius, Bu Irna? Kecemasan itu sebetulnya hal yang wajar dan harus ada dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak punya kecemasan, ya kita nggak punya daya juang gitu ya. Kita tidak berusaha misalnya untuk lulus ujian, untuk mencapai prestasi yang tinggi gitu ya. Cuman dia menjadi satu masalah patologis kalau itu sudah mengganggu aspek kehidupan yang lain ya, aspek akademis, sosial, pekerjaan, hubungan dengan orang lain gitu. Itu berarti sudah kecemasannya sudah tidak normal gitu, perlu penanganan. Baik. Nah, tadi mungkin kalau kita mengambil sedikit cerita dari Ferdi sendiri, Bu, ini kan sebagai representasi dari seorang remaja ya, yang mungkin apakah memang mengalami hal demikian Bu? Untuk kasus-kasus dalam konteks remaja ini, apakah memang permasalahan pemicu kecemasan itu berkaitan dengan hal-hal seperti yang disampaikan Ferdi Bu? Iya, banyak remaja yang selalu berprestasi kemudian justru malah jadi bermasalah ya.
Karena kalau menurut saya mereka tidak pernah punya pengalaman gagal dan bagaimana bangkit dari kegagalan itu. Mereka selalu menjadi yang terbaik di kelasnya, di sekolahnya, sampai kadang mungkin lupa di luar sana juga banyak gitu loh anak-anak lain yang juga lebih pintar barangkali dari kita gitu ya. Sehingga banyak yang kemudian menjadi tidak siap gitu dengan kegagalan. Makanya sebetulnya dari kecil seharusnya kita mengajarkan anak bukan hanya untuk siap untuk berprestasi, tapi juga bagaimana dia siap menghadapi kegagalan. Kegagalan itulah yang justru memperkuat gitu ya imun sistem dalam psikologis seseorang. Jadi jangan takut misalnya katakanlah ikut lomba terus gagal, justru dari kegagalan dia harus belajar gitu. Baik, tapi gimana nih Bu, bahwa untuk proses kegagalan itu mencapai target besar nih untuk bisa berkembang, akhirnya menjadi kecemasan yang berkepanjangan sampai-sampai ya tadi ya mengganggu aktivitas fisik, aktivitas sehari-hari, Bu Irna. Ya, makanya harusnya kita tuh semua punya resiliensi ya, daya lenting gitu ya. Jadi ketika kita terpuruk gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jatuhkan katakan gelas ini, ya dia tetap akan di bawah ya karena resiliensinya 0. Tapi kita harus belajar dari bola bekel ya, bola karet, bola tenis misalnya yang ketika dia dibanting makin besar bantingannya, tekanannya, dia akan melenting lebih tinggi lagi. Nah, itu yang kelihatannya saat ini daya tahan, daya juang, daya lenting itu yang perlu disiapkan pada remaja-remaja kita ya, karena biasanya mungkin mereka selalu yang menjadi yang terhebat, yang terpintar, selalu apalagi misalnya dengan fenomena sekarang ya, anak-anak dari kecil aja udah diperlakukan kayak misalnya ulang tahun kayak princess dan sebagainya, ini justru berbahaya. Karena misalnya lah ketika diperlakukan seperti itu, dia merasa saya spesial, saya punya kelebihan, padahal di luar sana banyak anak-anak lain yang juga lebih dari dia gitu. Jadi anak kalau menurut saya itu harus belajar dari sejak awal untuk menerima kekalahan. Dia nggak perlu harus menjadi seorang yang serba sempurna, yang perfeksionis, orang yang selalu juara misalnya. Jadi kadang dia juga harus membandingkan gitu bahwa di luar sana masih banyak yang lebih dari dia gitu. Artinya kalau dibahas lebih dalam Bu terkait dengan lingkungan, lingkungan keluarga sangat mempengaruhi, khususnya mungkin orang tua sendiri untuk bisa memicu akhirnya punya ekspektasi berlebih ya, yang akhirnya menimbulkan kecemasan itu sendiri, Bu. Betul, kadangkala orang tua yang terlalu menekankan anaknya untuk selalu berhasil gitu ya, sehingga mungkin dia menunjukkan kekecewaan ketika anak tidak berhasil, dan kekecewaan orang tua itu kan pasti berimbas ya ke anak, sehingga anak itu merasa aduh aku udah ngecewain orang tua gitu, dia akan merasa sedih. Padahal misalnya orang tua juga harus mengajarkan bahwa nggak apa-apa gagal gitu, nanti bisa dicoba lagi gitu ya, itu yang harusnya diajarkan. Jadi dulu saya pernah nih jadi juri sebuah perlombaan lomba menggambar, terus udah diumumkan, terus ada ibu-ibu datang bawa anaknya yang nangis gitu ya, karena anaknya nggak menang, ibunya udah nyiapin hadiah. Bu, buatlah seolah-olah anak saya juara menang. Saya bilang nggak boleh Bu, dari kecil anak tuh harus belajar menerima kekalahan gitu. Jadi kadang kan misalnya dalam permainan dalam keluarga, katakanlah main ludo misalnya atau main kelereng atau apa, kadang orang tua justru ngalah-ngalah gitu ya biar anaknya yang menang, biar judulnya pengen membesarkan hati anaknya gitu. Padahal ya anak harus belajar bahwa ya oke, saya pintar, tapi mungkin dibandingkan yang lain mungkin saya nggak terlalu pintar gitu ya. Baik, Bu Irna, terima kasih. Lantas seperti apa kira-kira untuk Ferdi sendiri ya tanggapan keluarga terkait dengan komentar negatif barangkali yang diterima oleh Ferdi? Tapi nanti kita jawab sesaat lagi pemirsa, kita akan kembali, tetaplah di Selaras Jiwa. Baik, masih bersama dengan kami di Selaras Jiwa yang masih membahas terkait dengan topik menarik yakni mengatasi kecemasan dalam hidup. Dan tadi sebelum jeda, saya sempat melayangkan pertanyaan kepada Ferdi terkait bagaimana
Kira-kira adakah komentar negatif ataupun hal-hal yang mungkin mempengaruhi untuk kondisi Ferdi saat ini? Untuk komentar negatif itu sendiri sebenarnya sering sih Kak, secara langsung, baik itu secara verbal juga. Karena mungkin kebetulan saya pribadi juga yang awalnya cukup aktif, baik itu di lingkungan sekolah, terus juga aktif ikut berpartisipasi di sosial media. Jadi mungkin banyak orang-orang yang notice ketika hampir 2 tahunan ini cukup vakum untuk biasanya yang share hal-hal yang positif gitu-gitu. Ada satu momen di mana sampai saya itu ngerasa kayaknya lebih enak di rumah, kayaknya lebih enak sendiri dengan musik yang mungkin bisa bawa saya lebih tenang, lebih damai sambil susun planning saya ke depan gitu. Karena saya pernah dapat juga omongan yang bilang bahwasanya dulu saya pernah dengar kata-kata yang bilang nggak penting nggak penting orang pintar tuh kalah sama orang yang beruntung. Oke. Sering banget gitu. Sebenarnya statement itu nggak salah sih Kak sebenarnya, karena memang dua hal itu nggak ada yang bisa dikombin satu sama lain. Cuman pernah saya di titik yang saya pengen buktiin kalau seandainya menjadi orang pintar tuh bukan aib gitu. Karena banyak sekali sekarang ini ketika kita berprestasi, ketika kita pintar, terus di fase gagal orang langsung bilang kan bener kan, nggak penting pintar, yang penting beruntung gitu-gitu. Jadi ketika saya mau buktiin itu ternyata bener yang saya alami gitu. Jadi kadang saya sempat down juga. Oh ternyata bener ya, selama ini yang mungkin dari playgroup dari kecil sampai SMA bahkan pertahankan peringkat terus, sekolah baik di akademik maupun non akademik, ternyata di titik-titik yang penentuan karena kan mau ke kampus jenjang yang lebih tinggi lagi, ternyata bener ya perjuangan sampai di titik yang kepikiran gitu sih Kak. Karena juga orang-orang kan kebanyakan melihat tuh hasilnya dibandingkan prosesnya gitu. Mereka nggak lihat proses yang kita belajarnya mati-matian gimana, waktu gagal juga cuman punya diri sendiri gitu-gitu Kak. Jadi ya kalau komentar negatif mungkin 1 tahun pertama itu cukup jadi tekanan karena ngelihat teman-teman yang lain udah dapat kampusnya, bahkan sekarang ngelihat mereka udah jalani semester kuliahnya gitu. Tapi sekarang lebih ke ya udah enjoy aja gitu Kak, menikmatinya walaupun memang cukup berat menerimanya gitu. Tapi bahaya sebentar ya, bahaya yang Ferdi lakukan dengan menarik diri dari lingkungan, kemudian menghindar dari kegiatan-kegiatan yang biasa dinikmati, itu adalah langkah menuju depresi. Gitu. Jadi justru kita tuh perlu bersosialisasi. Nggak mungkin kita nggak butuh dukungan dari teman gitu. Jadi itu yang mungkin banyak anak muda sekarang ngerasa wah nggak perlu gitu orang lain, saya bisa handle itu sendiri. Yang akhirnya justru kadang membuat dia makin lama gitu bisa bangkit. Kemudian kesalahan lain adalah terlalu mendengarkan apa kata orang. Jadi kayak seolah-olah harga diri dia itu ditentukan oleh apa pendapat orang lain gitu. Padahal ya harusnya kita bisa selektif gitu, mana yang harus kita dengarkan dan mana yang tidak perlu kita dengarkan gitu. Itulah yang menjadi akar dari overthinking, semua dipikirkan, yang nggak perlu pun dimasukkan dalam kerja otaknya, capek. Akhirnya menimbulkan permasalahan baru ya Bu untuk diri sendiri. Karena sebetulnya kalau dilihat kecemasan itu adalah pikiran yang irasional, gitu ya. Kalau misalnya kita membedakan cemas dengan takut ya. Kalau misalnya saya takut harimau, itu jelas stimulusnya bahwa itu saya bisa diterkam misalnya. Saya takut sama ular, saya takut buaya misalnya. Stimulusnya jelas, tapi cemas itu nggak jelas stimulusnya. Makanya dikatakan sebagai pikiran yang irasional gitu. Jadi maksud saya janganlah kita mau diperbudak oleh pikiran-pikiran yang irasional itu.
harusnya orang yang cerdas itu dia bisa mengontrol pikiran mana yang perlu dia masukkan dalam pikirannya dan mana yang udah mbok ya lost. Jadi kita harus membedakan mana yang masih di bawah kendali kita dan mana yang tidak bisa di bawah kendali kita, misalnya ya. Katakanlah masih bisa di bawah kendali kita, ya udah saya masih mencoba lagi gitu ya untuk yang lain. Tapi kalau ternyata nggak bisa juga, ya saya tuh harus punya alternatif lain, plan B yang lain. Toh misalnya universitas yang grade-nya lebih rendah tapi minimal saya bisa enjoy di situ gitu. Nah itu jadi di situ proses berpikirnya jangan yang irasional, harus jelas gitu yang kita takutkan tuh apa. Baik, nah tadi menarik Bu Irna tadi langsung mengarah kepada ketika menutup diri. Iya, Kadang-kadang bahaya itu. Bu Irna ada juga istilah me time ya. Jadi Boleh. kayak kita, oh artinya boleh ya Bu? Boleh, tapi tidak berlama-lama gitu. Baik. Walau bagaimanapun kita butuh keluar gitu ya. Justru dengan berteman, dengan ketemu orang itu meminimalisir kemungkinan terjadinya depresi. Kalau kita lihat misalnya orang-orang yang depresi itu biasanya dimulai dari menarik diri dulu dia dari lingkungan. Dia nggak mau keluar rumah, lama-lama dia mungkin udah nggak memperhatikan higienitas dia, nggak mandi, nggak sisiran, nggak ganti baju. Makan pun akhirnya terganggu pola makan, pola tidur. Nah itu akhirnya merembet gitu ke depresi. Dan depresi kalau itu udah berat nanti bisa jadi skizofrenia misalnya. Yang udah ada halusinasi, ada delusi gitu. Jadi ini menjadi apa ya akar dari berbagai gangguan mental yang lain. Baik, Bu Irna, sebelum nanti kita ngulik lebih dalam kepada Ferdi, Bu Irna, terkait dengan hambatan seseorang ketika menyadari bahwa dirinya sedang butuh pertolongan ini, gimana Bu untuk bisa menyiasatinya? Kadang-kadang kita suka, ya tadi ya, balik lagi kepada membiarkan hal bahwa kecemasan adalah hal biasa. Padahal kadang-kadang ada hal yang memang kecemasan ini akan berdampak lebih ke jangka panjang, tadi ke depresi. Gimana Bu Irna? Banyak tenaga profesional, psikolog misalnya ya, atau ya perawat, ustadz atau siapapun yang bisa membantu gitu. Jadi jangan merasa bahwa saya bisa handle itu sendiri gitu ya. Ada saatnya kita butuh bantuan orang lain dan itu harus kita akui gitu ya. Baik. Nah, berbicara dengan Ferdi kembali nih. Ferdi, sejak kapan akhirnya memilih untuk memendam semuanya? Karena kita juga perlu tahu ya Bu Irna, apakah sudah dalam tahap barangkali bisa dikaji lebih dalam ya? Gimana nih Ferdi sendiri? Kalau untuk range waktunya sih Kak, kebetulan mungkin izin kalau mungkin salah gitu ya. Karena tipikal yang memang dari kecil tuh yang apa-apa tuh pendem sendiri sebenarnya. Kayak memang nggak begitu suka cerita ke orang gitu yang terlalu berlebihan. Karena kebanyakan juga teman-teman, baik teman main atau sekolah dan lain-lain tuh ya udah sekedar untuk happy aja gitu, nggak yang intens untuk ngobrolin kayak jangka panjang gimana. Karena mungkin kebanyakan saya ini jadi tim pendengar daripada didengarkan gitu sih. Jadi ketika saya mau cerita atau mau nyampaikan lah apa yang dialami, sementara yang lain itu butuh untuk saya untuk jadi tempat mereka cerita gitu. Jadi kadang hal itu yang buat ya udahlah pendem aja sendiri, larut. Kalau memang bisa di handle, kalau memang nggak bisa, biasanya saya kalau memang udah yang parah banget gitu, kadang luapinnya tuh kalau nggak keluar kayak memang betul-betul di titik yang memang pengen refresh gitu. Waktunya itu dari mungkin untuk konteks yang sekarang, istilahnya di usia-usia yang memang udah lebih paham dan matang itu setelah tahun 2023. 2023 itu menurut saya awal titik yang benar-benar terpuruk. Bener sih yang kata Ibu tadi, karena mungkin terbiasanya saya di titik tinggi terus.
jatuhnya itu nggak ngasih kode gitu loh Kak. Jadi nggak yang di tengah dulu gitu, tapi jatuh yang benar-benar jatuh. Terus saya udah coba bangkit lagi. Mungkin range waktu setahun 2 tahun bagi orang-orang mungkin di luar sana ada yang mengalami yang sama, mungkin ada yang lebih banyak lagi waktu mereka untuk comeback stronger gitu kan. Cuman menurut saya 2 tahun itu waktu yang saya udah coba semaksimal mungkin. Cuman memang ternyata kayak yang ibu bilang, mungkin kita kalau ada masalah better tuh sharing ke orang atau ketemu banyak orang. Tapi mungkin kalau di saya pribadi ya Bu, fun fact-nya ketika saya coba untuk melakukan hal tersebut, justru itu nambah problem lagi ke saya. Karena ketika ketemu pembahasan anak-anak muda sekarang ini nggak jauh-jauh lah tentang pencapaian, tentang gimana kesehariannya, aktivitasnya sekarang gitu. Jadi ketika saya gabung untuk sebenarnya tujuannya itu ayo enjoy, mungkin butuh saran orang-orang yang mereka mungkin bukan lebih enak sih karena nggak tahu lah gimana dibalik mereka. Cuman mungkin udah ada jalannya gitu. Tapi ketika kita sharing itu justru mereka justru ngebuka luka yang udah hampir mau ditutup gitu sih Kak. Jadi ternyata ini sekedar pikiran saya aja kali ya. Sendiri dalam artian kayaknya memang nggak semua hal yang kita rasain itu orang paham. Yang pertama, yang kedua juga ada posisi yang memang ketika cerita justru dia cerita lagi yang kayak adu nasib gitu istilahnya Bu. Jadi kadang kita nggak dapat solusi, justru kita harus nerima cerita mereka. Jadi kayak nge-compare, oh ternyata cerita kita nggak lebih buruk, maksudnya dia lebih sakit gitu. Jadi kita nggak, sebenarnya yang kita butuh cuma didengarkan, tuh satu paling penting, dengarkan sih. Karena mungkin sekarang jadi pribadi yang tadi yang kayak aku bilang lebih sering untuk mendengarkan orang lain, apalagi kan laki-laki jarang juga untuk sharing cerita yang gimana-gimana. Jadi ya udah kadang ngeluapin itu dari lagu sih Kak. Jadi lagu-lagu playlist kan kalau di Spotify itu ada lagu-lagu yang mungkin jadi self healing untuk kayak lebih tenang. Pasti kayak pengen coba gitu sih Kak Bu, kayak nggak mau berlarut, tetap ngebenteng gimana ya caranya supaya nggak berlarut, nggak mendem sendiri, dengar musik, aktivitas yang lainnya gitu. Cuman jujur untuk di fase sekarang mungkin bukan nggak bisa, tapi prosesnya kayaknya bakal lebih lebih lama gitu. Makanya harusnya ke profesional, nggak teman itu kadang juga dia belum punya pengalaman ya. Jadi ya carilah tenaga profesional untuk itu gitu ya. Dan memang susahnya sekarang itu orang remaja terutama cenderung membandingkan diri dia dengan orang lain. Padahal setiap orang tuh kan punya masanya gitu. Oke, dia startnya lebih awal. Saya selalu membandingkan kehidupan ini kayak main ular tangga ya. Kalau ngabuburit kan biasanya nggak main ular tangga. Saya ajarin anak-anak, lihat nih, dia duluan nih sampai ke nomor sekian. Tapi begitu udah mau mencapai finish, tiba-tiba tuh ada tangga turun gitu kan. Sementara dia yang jalannya lambat, paling naik 2 titik, 3 titik. Jadi saya ngajarkan diri saya dan orang-orang sekitar saya itu kayak ular tangga. Toh pada akhirnya cepat atau lambat kita sampai finish gitu. Mungkin dia bisa duluan di awal, kita di belakang, atau kita nggak apa-apa tapi jalanin terus gitu. Masing-masing orang kan punya proses yang berbeda. Betul. Ya Bu ya, untuk bisa mencapai kehidupan yang maksimal dalam versinya sendiri. Betul. Baik Bu Irna, apakah nanti mungkin tadi saya sedikit menarik perhatian ya, bahwa ada mungkin orang-orang yang memilih untuk memendam karena memang dari tingkah lakunya memang orang yang seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan? Apakah balik lagi kepada faktor keluarga, lingkungan yang akhirnya membentuk anak mungkin yang seperti Ferdi yang juga pemendam? Seperti apa Ibu? Iya, banyak faktor ya, antara lain faktor kepribadian. Misalnya katakanlah orang yang introvert cenderung dia lebih memendam masalahnya, dia mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri.
Sementara orang-orang ekstrovert mungkin lebih senang berbagi dengan orang lain misalnya. Ya selain mungkin tadi pengalaman-pengalaman kalau saya ngomong kok malah nggak dihargai ya, nggak kayak olimpiade penderitaan gitu. Misalnya saya menderita, aku lebih menderita lagi gitu ya. Nah itu kan nggak cocok juga gitu ya. Makanya tetap kita harus pandai juga dengan siapa kita berbagi kisah kita gitu ya. Karena kalau nggak seperti Fedi tadi ya malah dapat perasaan yang nggak menyenangkan gitu. Yang akhirnya menyebabkan kecemasan jangka panjang yang bahkan kalau tidak ditangani dengan tepat akan menjadi lebih bahaya ya Bu. Lebih baik tadi yang saya cerita bisa jadi depresi dan bisa jadi skizofrenia. Kalau udah skizofrenia udah nggak ada harapan, nanti nggak ada peluang sembuh juga menjadi sangat kecil gitu. Makanya penting untuk bisa bangkit lah gitu ya dari keterpurukan. Bahayanya adalah kalau misalnya cenderung menjadi learn helplessness, ketidakberdayaan yang dipelajari. Jadi selalu gagal sehingga ketika ada kesempatan dia berhasil, dia nggak mau coba. Nah itu bahayanya gitu. Baik, semakin menarik pembahasan terkait dengan topik mengatasi kecemasan dalam hidup. Namun pemirsa, kita masih akan bertemu lagi sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami di Selaras Jiwa. Ya, masih bersama dengan kami pemirsa ya di Selaras Jiwa dengan topik menarik yakni mengatasi kecemasan dalam hidup. Dan tadi kita sudah banyak sekali ngobrol dengan Ferdi dan juga Bu Irna ya terkait dengan topik menarik ini. Dan sebelum ke Ferdi kembali, saya masih mau bertanya kepada Bu Irna yang tadi mungkin masih menggantung ya, masih membahas terkait dengan orang tua nih Bu. Iya. Orang tua banyak yang mungkin dengan kesibukannya yang tidak mungkin 24 jam bisa mengontrol anaknya. Dalam hal ini mungkin ya orang-orang tua yang punya anak juga mengalami kecemasan yang sama seperti Adinda Ferdi ini sendiri Bu. Lantas bagaimana nih untuk bisa mengguidance orang-orang tua bisa merespon ketika anaknya mengalami kecemasan akibat tekanan-tekanan seperti yang akademik ataupun tekanan-tekanan di luar sana yang akhirnya mempengaruhi coping mechanism dari seorang individu ini sendiri. Ya mungkin klasik ya, masalahnya di komunikasi ya. Makanya penting keterbukaan antara orang tua dengan anak. Penting membentuk komunikasi yang nyaman ya, non judgmental ya, nggak boleh menghakimi dan harus ada penerimaan tanpa syarat gitu. Jadi artinya ketika anak gagal ya kita harus terima bahwa oke, nggak apa-apa, nanti kita bisa coba lagi misalnya ya, jangan kemudian dimarahi sehingga akhirnya anak pun nggak mau menceritakan lagi permasalahannya gitu ya. Dan orang tua juga memang berat sih ya, karena anak pun akhirnya kan dengan handphone masing-masing justru kayak makin membuat jarak gitu dengan orang tua. Makanya harusnya dibuat semacam aturan gitu, ketika bersama orang lain itu nggak ada gitu handphone. Jadi dengan demikian mereka masing-masing belajar berkomunikasi. Kalau kita lihat sekarang kan orang ketika ngumpul dalam keluarga kayaknya bingung mau ngomong apa ya gitu. Jadi akhirnya baliklah ke masalah ke handphonenya gitu. Jadi akhirnya masalah nggak selesai. Makanya komunikasi itu dari awal sudah terbentuk dan secure attachment ya, hubungan yang nyaman antara orang tua dengan anak itu penting, bahkan itu dari bayi. Makanya saya nggak setuju dengan ajaran yang mengatakan bahwa kalau anak nangis biarin aja, katanya ya, biar nanti dia nggak manja. Nggak bisa. Nangis itu buat bayi itu merupakan komunikasi dia ya. Jadi ketika tahap awal perkembangan itu menurut Erikson adalah pembentukan trust, pembentukan kepercayaan. Ya, ketika bayi itu nangis, kemudian ternyata dia merasa, setiap kali saya nangis ada orang yang menggendong saya, ada orang yang memperhatikan saya. Jadi akhirnya dia mempunyai rasa aman gitu terhadap dunia ini, bahwa dunia ini baik, orang-orang di sekitarnya baik. Tapi kalau dari awal dia nggak punya rasa aman tadi, makanya kan sekarang banyak sekali orang yang merasa insecure. Karena dia nggak merasa aman di dunia ini gitu, dia merasa terancam gitu. Nah itu bahayanya ya. Jadi
itulah yang mungkin menciptakan keluarga yang hangat, keluarga yang membuat setiap anak bebas berbicara, mengekspresikan ketakutannya, kegagalannya misalnya ya. Baik. Nah, kita kembali lagi ke Ferdi. Ferdi, mohon maaf sekali, tapi apakah punya pengaruh terhadap pola aktivitas yang dalam hal ini barangkali mungkin pola tidur atau pola-pola siklus pertemanan yang akhirnya memang ya tadi ya seperti yang Ferdi sampaikan bahwa lingkungan tadi justru kayak ya katakan adu nasib gitu. Nah, gimana nih Ferdi sendiri dalam konteks pola-pola seperti itu? Mengenai pola kayak mungkin di jam tidur atau juga lingkup pertemanan, kalau di jam tidur itu yang kayak tadi aku mention Kak, jadi akhir-akhir ini mungkin 1 tahun belakangan itu jam tidurnya benar-benar berantakan. Jadi mungkin karena kan kebetulan aku pribadi muslim, jadi untuk range waktu tidurku untuk ke sholat subuh tuh kan dekat. Jadi ketika selesai sholat subuh kan udah masuk ke pagi tuh. Jadi kayak los aja untuk waktu istirahatnya, nanti hari berikutnya terus-terusan itu siklusnya gitu kan Kak. Terus kalau malam itu biasanya mungkin kebanyakan orang juga standby di handphonenya. Cuman kalau saya pribadi nggak monoton di handphone gitu sih. Nggak tahu mungkin kayak udah jadi kalau saya bilang kan habit, saya nggak mau itu jadi kebiasaan saya. Tapi secara alami aja itu kayak misal nih saya udah kayak yakin tidur jam segini, tapi nggak tahu lewat aja gitu sampai di jam 3, jam 4, bahkan sampai di jam 5-an pernah juga gitu. Terus kalau lingkup pertemanan mungkin aku juga sekaligus mau tanya ke Ibu mungkin yang lebih paham gitu. Apakah benar, aku juga ada dengar dari teman-teman atau dari yang aku baca, kebetulan aku suka baca buku-buku yang mengenai tentang mental health juga gitu kan. Ada yang bilang kalau apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami itu ngebentuk siklus pertemanan. Jadi saya ngerasa membenarkan karena itu yang saya alami gitu. Rata-rata teman-teman saya kebanyakan juga ngalami hal yang sama. Jadi justru di pertemanan itu harusnya sih kalau memang mengalami hal yang sama saling menguatkan karena mungkin relate satu sama lain. Cuman mungkin masing-masing dari kami justru belum siap dan belum selesai sama dirinya sendiri. Jadi nggak muncul komunikasi yang baik. Terus mungkin pertemanan di organisasi yang lain-lain gitu udah udah ngedoktrin image kalau seandainya dia sosoknya ceria gini-gini gitu. Jadi kayak memang benar-benar space untuk buat sharing itu kecil. Kalau ke orang tua mungkin nggak tahu ya, mungkin karena aku pribadi anak laki, mungkin teman-teman di luar sana juga ngalami yang sama. Kayaknya kalau untuk cerita atau sharing mengenai hal-hal yang sifatnya kayak gini tuh agak gimana gitu. Terus canggung terus mungkin kalau aku pribadi ngerasa kayak mungkin mama ayahku itu udah capek gitu mungkin dari pekerjaannya, pikirannya. Jadi aku sering kalau udah di titik yang kayak gini tuh kayak ke orang nggak bisa, ke orang lain, ke keluarga juga mungkin nggak bisa, ke orang terdekat kayak orang tua juga nggak bisa. Jadi aku balik lagi ke diriku, kayak nyalahin diri sendiri gitu di titik yang mungkin itu yang jadi siklusnya tuh berputar di situ aja. Walaupun kayak sambil ini Kak, kayak aku nggak berhenti gitu, bukan misalnya ini udah terpuruk terus aku terpuruk nggak, aku ada upaya lah nggak mau di titik ini gitu. Karena sebelumnya aku yang biasanya ngasih inspirasi, motivasi ke orang-orang, kok jadi aku yang di titik ini gitu. Tuh sedihnya sih di situ. Kadang kalau misalnya di Instagram tuh masih banyak nih Kak Ibu yang DM kayak kapan Kak ngasih ini sosialisasi, sharing lagi. Kadang sedih aja sih Bu, sedih karena kok sampai di titik yang kayak gini. Terus kok mau bangkit lagi, udah coba bangkit kok susah kali gitu untuk sampai di titik yang enggak pun tinggi, setidaknya stabil kayak yang dulu-dulu gitu. Kayak jam tidurnya bagus. Terus kok mau olahraga itu dulu waktu masih sekolah itu paling minimal
sehari sekali, tuh seminggu setiap sore itu pasti jogging minimal, kalau setiap minggu berenang gitu-gitu. Ini udah kayak nggak pernah loh. Terus nggak tahu apa mungkin ada pengaruh nggak ya Bu, kalau kita di permasalahan yang kayak gini, itu ngerasa waktu tuh putarnya lebih cepat gitu. Karena saya ngerasa misalnya lagi kayak sendiri misalnya di kamar, terus tiba-tiba udah ke sore, terus udah ke malam. Padahal kayak ruangnya waktunya tuh masih dikit banget gitu. Dan jadi itu jam terbuang tidur- sia-sia Iya, bener. gitu loh. Itu yang harus kita kejar sebetulnya ya Ferdi, karena apa ya, ciri depresi tadi kelihatannya kan udah muncul dengan sulit tidur. Makanya perlu untuk bangkit kembali ya, tadi katakanlah kebiasaan-kebiasaan baik sebelumnya kayak berenang, olahraga dan menulis, itu yang harus kita lakukan lagi, karena membentuk pola kebiasaan baru yang sebetulnya pola lama gitu yang kita perbaharui gitu kan. Kalau enggak makin terpuruk kitanya gitu ya. Memang di situ juga barangkali cobaan nih, ketika seorang motivator biasanya dia juga akan meninggal. Ada fasenya ya. Atau akan ada fase cobaan-cobaan yang dia hadapi yang membuat dia pun bisa nggak mengimplementasikan apa yang dia bilang gitu ya. Jadi mungkin kalau nggak merasa nyaman dengan pola yang motivasi tadi, cari katakanlah konten baru yang justru misalnya mengajak teman-teman untuk bangkit gitu dari keterpurukan gitu ya. Baik, lantas seperti apa nih Bu, barangkali juga untuk bisa menjadi nasihat untuk kita semua ya yang mungkin mengalami hal demikian, bagaimana akhirnya untuk kita bisa ya membangkitkan diri, mungkin langkah-langkah kecil Bu, untuk bisa mengembalikan rasa kepercayaan diri agar kecemasan tidak berlarut-larut, Ibu Irna. Iya. Makanya kita selalu harus punya plan A, plan B. Ya. Jadi ketika saya gagal, misalnya di plan A tadi, ya udah saya coba di plan B. Misalnya saya gagal, Ferdi misalnya gagal di universitas yang dia tuju, toh nggak salah coba yang lain misalnya ya, yang di swasta atau apa misalnya. Nggak mesti gitu, harus selalu yang pertama aja yang kita inginkan. Kemudian kita juga harus selalu punya planning ya, punya goals. Jadi katakanlah orang yang cenderung depresi itu karena dia nggak tahu besok tuh mau ngapain gitu ya. Tapi kalau kita buat kayak journaling gitu, kita nulis, oh besok saya mau ini misalnya, kita akhirnya akan bangun dengan punya semangat gitu ya. Tapi kalau nggak mengalir gitu aja, waktu terbuang gitu ya. Dan kembali kebiasaan membaca, kebiasaan beribadah, itu akan sangat membantu untuk bangkit kembali ya. Baik, terima kasih Bu Irna, dan waktu juga ini pemirsa ternyata sudah hampir 1 jam kita bersama. Tapi sebelum kita mengakhiri Selaras Jiwa pada hari ini, barangkali boleh berkenan kepada Ferdi ya, mungkin sedikit closing statement dan mengaitkan, pasti setiap permasalahan ada makna di balik itu. Lantas pelajaran apa yang kamu dapatkan dan apa harapan kamu ke depan, Ferdi? Mungkin di sini ada Ferdi yang lain di luar Iya, sana mungkin. banyak. Aku yakin banget gitu. Betul. Cuman kali ini aku mau wakilin buat bersuara ke teman-teman yang lain. Sebenarnya untuk berani datang ke sini dan bersuara juga itu hal yang aku pikirkan udah berkali-kali. Tapi ini salah satu langkah awal aku juga buat bisa comeback ke Ferdi yang dulu gitu. Jadi mungkin di fase-fase remaja sekarang kita banyak ngalami beberapa perubahan yang biasanya mungkin kita masih anak yang kayak mikirnya main atau apa gitu-gitu. Mungkin di fase-fase menuju ke dewasa ya, fase remaja ini banyak tekanan pasti, banyak harapan dan banyak juga hal-hal yang kita rencanakan nggak sesuai sama yang kita mau. Cuma yang aku mau pesan, bukan buat teman-teman aja, buat aku pribadi juga, di setiap titik terendah tetap selipkan semangat, tetap libatkan Allah juga selalu. Dan yang ketiga, jadikan orang tua itu alasan buat kita bangkit lagi gitu. Mungkin kelihatannya
nggak mudah karena aku juga masih proses. Iya. Aku juga mungkin ini pesan buat teman-teman di luar sana juga. Baik. Karena aku yang udah ngalamin, coba hadir untuk jadi orang yang peduli, peka satu sama lain di sekeliling. Karena nggak semua orang yang luka, yang sakit itu berteriak gitu ngomong. Betul, betul. Kadang-kadang yang diam-diam itu perlu juga ditanya. Kadang-kadang yang ceria itu perlu juga ditanya gitu. Terus yang terakhir juga jangan suka bertanya ke hal-hal yang sifatnya sensitif. Karena kadang nggak semua orang suka. Misalnya ketika dia di fase gagal, cukup ada aja mungkin semangatin gitu, nggak perlu tanya kok bisa gagal, kok bisa ini. Kadang hal kayak gitu tuh justru buat makin down lagi. Mungkin itu aja sih dari aku, semoga kedepannya kita bisa jadi anak-anak muda yang lebih baik lagi dan bisa kontrol emosional biar lebih baik gitu sih Bu. Baik, terima kasih Ferdi, terima kasih Bu Irna sudah mau sharing-sharing bersama dengan kita, dan pastinya ya mungkin ini sedikit konklusi pada hari ini bahwa kecemasan bukan tanda kelemahan, melainkan bahwa kita manusia yang punya rasa peduli pada impian, ekspektasi, pada harapan diri kita sendiri. Dan ingatlah bahwa tidak apa-apa berjalan lambat selama kita tidak berhenti, lalu luka bukan akhir dari cerita tapi jembatan menuju versi yang lebih kuat. Saya Ziva Zahrianis pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang sudah berhadir, kepada Anda pemirsa di rumah yang sudah menonton TVRI Sumatera Utara. Akhir kata kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.